Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran TIK kelas 9. Seperti telah Bapak terangkan pada pertemuan sebelumnya, di kelas 9 ini kita mempelajari berbagai aplikasi perkantoran ya, dan juga nanti ada materi jaringan dan pengayaan. Nah, untuk materi perkantoran itu kita mempelajari aplikasi presentasi atau aplikasi slide ya. Pada pertemuan lalu Bapak sudah membahas tentang berbagai aplikasi presentasi yang banyak digunakan baik di komputer maupun di lingkungan gadget ya ataupun sistem operasi Android. Nah, karena kalian di rumah, kita akan fokus ke aplikasi yang berbasis Android ya. Ada beberapa yang tersedia, diantaranya adalah Google Slide dan Microsoft PowerPoint ya, yang juga sebenarnya ada. Nanti akan kita singgung juga sedikit di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah, kemarin kalian sudah mengumpulkan tugas, terima kasih ya. Ada beberapa mungkin yang belum, nggak banyak ya. Tolong yang belum masih Bapak tunggu untuk segera mengerjakan tugasnya. Dan untuk pertemuan kali ini, mungkin Bapak akan mengisi kekosongan mengenai hal-hal yang belum kalian pahami, ya. Walaupun dari pekerjaan yang dikumpulkan, sebenarnya saya lihat kalian sudah bisa, gitu. Jadi kemarin Bapak belum menjelaskan tentang bagaimana menginstal aplikasi di smartphone, walaupun tentu sebenarnya itu bukan hal yang sulit buat kalian ya. Tapi tentu harus Bapak uraikan secara sistematis agar beberapa siswa yang mungkin masih bingung juga bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Jadi kita mulai dengan bagaimana memulai atau menginstal aplikasi Google Slide. Nah, langsung nanti kita praktek ya, praktek membuat sebuah slide. Jadi ini adalah praktek yang kedua. Nah, untuk menginstal aplikasi Google Slide, tentu kita harus memiliki smartphone ya. Nah, di smartphone itu biasanya sudah terinstall aplikasi Google seperti Google Mail ya, kemudian Google Drive dan beberapa aplikasi yang sudah tersimpan, sudah terinstall. Nah, dalam pembelajaran kali ini, Bapak harapkan kalian pertama bisa menginstal aplikasi Google Slide, kemudian juga nanti bisa memulai membuat slide, memasukkan teks ke dalam slide, memilih tema, lalu menambahkan slide baru, memilih layout atau tata letak, dan menyisipkan gambar pada slide. Nah, kita langsung dari yang pertama ya, menginstal aplikasi Google Slide. Untuk menginstal, kamu cari aplikasi Google Drive ya. Nah, di sini ada, sudah ditunjukkan dengan tanda panah. Itu kamu tap ya, kamu tekan menggunakan jari. Nah, kalau sudah, nanti akan muncul seperti ini ya. Ini adalah tampilan aplikasi Google Slide-nya. Nah, untuk menginstal aplikasi Google Slide, kamu kalau sudah terinstall mungkin nggak akan diinstal 2 kali ya. Kalau belum, sama. Jadi yang mau memulai membuat slide atau belum punya aplikasinya, itu kamu klik tanda tambah ya yang ada di pojok kiri bawah di sini. Nah, setelah itu pilih slide ya, kan ada spreadsheet, ada dokumen dan lain-lain. Nah, kamu pilih Google Slide ya, yang warnanya berwarna kuning ya.
ikonnya berwarna kuning. Nah, kemudian sesudah ditekan slide, kalau sudah masuk, dia akan langsung ke tampilan muka aplikasi Google Slide. Tapi kalau di handphone atau tab kamu belum ada aplikasi Slide, maka kamu harus menginstal, ya. Munculnya akan seperti ini. Nah, kalau muncul seperti ini berarti di handphone kamu belum terinstall aplikasi Google Slide. Nah, kamu hanya harus menginstal Slide, ya. Nanti tunggu beberapa saat. Di sini ukuran file yang harus di-download sebesar 44 MB, ya. Nanti akan ada proses download seperti ini, ya, berapa persen bergerak sampai membentuk satu lingkaran hijau penuh. Nah, kalau sudah, dia akan muncul icon buka, ya, artinya udah selesai. Kamu bisa menekan atau men-tap buka. Kalau sudah ditekan, akan masuk ke tampilan awal aplikasi Google Slide seperti ini, ya. Tapi kalau tadi waktu kamu dari Google Drive sudah ada, ya, aplikasinya, maka tidak akan ada opsi untuk menginstal, jadi langsung ke tampilan seperti ini. Seperti itu, ya, mudah untuk menginstal Google Slide. Nah, kemudian sesudah diinstal, kita coba latihan membuat sebuah slide, ya. Membuat sebuah slide. Dalam membuat sebuah slide itu kita harus siapkan konten, ya. Isinya mau tentang apa, begitu. Nah, untuk itu kamu bisa mulai membuat dengan menekan tombol tanda tambah, ya. Menekan tombol tanda tambah. Jadi dari tampilan yang tadi yang sudah selesai, nah, kamu bisa menekan tanda tambah ini, ya. Pilih tanda tambah. Nah, kalau sudah klik tanda tambah, dia akan menyediakan, ya, presentasinya beberapa detik, lalu akan muncul seperti ini, ya, tampilannya. Nah, bagian atas ini yang disebut dengan toolbar, ya, seperti di aplikasi Windows. Cuma hanya sedikit, ya. Ini hanya untuk undo, redo, terus memulai presentasi, men-share, atau menambahkan apa gambar atau apa. Terus di sini menulis komen, ya. Nah, terus di sini ada menu. Nah, ini yang garis 3, titik 3 ini bisa kamu tekan, akan muncul menu ke bawah, ya. Menu pull down. Daftar pilihan operasi yang bisa kamu pilih untuk slide. Misalnya mengganti tema dan sebagainya. Nah, di sini adalah area kerja, ya. Ini area kerja. Kalau kamu double klik akan muncul keyboard virtual dan kamu bisa mengetik, ya. Untuk judul, biasanya dia pada saat memulai langsung dibuatkan layout judul dan subjudul. Nah, ini area kerja, kamu ngetiknya di sini kerjanya. Nah, kemudian yang di bawah ini thumbnail, ya, slide thumbnail. Karena baru mulai berarti hanya baru satu, ya. Tapi kalau kamu klik tambah slide, nanti ada 2, 3, 4 thumbnailnya atau semacam ikonnya, ya, dari slide-slide yang ada di presentasi kita akan terlihat di bagian slide thumbnail ini. Nah, kemudian kita bisa mulai dengan memilih menu, ya. Nah, untuk memilih menu, klik tanda titik yang 3 tadi, ya. Klik ini yang tanda titik 3.
Nah, lalu kamu pilih ubah tema ya. Ubah tema. Jadi temanya kita ubah. Tema itu semacam template atau tata warnanya ya. Tata warna dari slide. Nah, kalau sudah ubah tema, nanti ada daftar pilihan tema yang jumlahnya lumayan banyak ya. Bahkan kamu bisa menambahkan tema lain dengan mendownload di internet. Ubah tema, kamu klik atau kamu pencet ya, tab. Nah, ini daftar temanya ya. Ada terang biasa. Nah, ini tema generik paling simpel. Jadi warna latar putih, tulisan hitam. Ada atau gelap ya, dibalik. Kalau dalam istilah handphone itu ada dark mode ya, dark mode. Nah, ini ada tema streamline ya, agak abu-abu. Jadi agak soft. Nah, kemudian ada juga fokus, tema fokus, ada tema shift ya. Tema momentum. Kemarin kalian sudah memilih berbagai tema yang berbeda. Berarti kamu sudah tahu. Ada lagi paradigma, material ya. Swiss, pantai cerah ya. Lalu ada batu tulis, koral, hijau, daun mint. Ini tema-tema yang disediakan oleh Google Slide ya. Jadi kamu nggak harus bikin sendiri. Pilih tema yang menurut kamu menarik untuk presentasi yang ingin kamu buat. Nah, ini banyak, ada geometri, pop. Nah, kita di sini berlatih membuat slide ya, langsung praktek, nanti kamu ikuti step-step yang Bapak lakukan. Kamu juga sama, pilih tema tropis ya, yang ini nih. Di halaman keempat dari daftar tema. Kalau sudah memilih, maka akan disediakan sesuai tema yang kita pilih. Nah, double tap ini untuk judul, sedangkan yang hurufnya lebih kecil itu adalah subjudul atau subtitle. Nah, isi dengan tips di rumah saja tanpa gabut ya. Kamu isi, lalu di bawahnya kamu isi dengan, kalau kamu tap 2 kali, kamu pencet 2 kali cepat ya. Di sini double tap ya, tek-tek gitu telunjuknya. Maka kamu akan bisa mengetik dan memunculkan virtual keyboard seperti ini ya. Ketik, lalu masukkan nama dan kelas di bawahnya ya. Tambahkan nama dan kelas. Nah. Lalu untuk menambah slide baru supaya ada slide kedua di sini, kamu pilih ini ya. New slide atau tambah slide baru. Pencet pakai telunjuk. Nah, kemudian pilih title and body ya. Oh, sorry ya, bukan yang ini, tapi yang atas nih, yang di atasnya. Salah slide Bapak. Maaf. Title and body. Nah, kemudian jika sudah, kamu isi ya. Ini udah ada slide kedua. Nah, double tap di sini. Di bagian title, isi dengan menggunakan HP ini ya, menggunakan HP untuk belajar. Kita benerin dulu. Handphone atau smartphone ya. Menggunakan smartphone aja deh. Smartphone untuk belajar. Menggunakan smartphone untuk belajar ya. Smart. Saya ketik lagi tuh Bapak. Smartphone untuk belajar. Lalu di bagian isi kamu ketik menonton video pembelajaran YouTube, lalu tambahkan penjelasan ya. Lalu di bawahnya
kamu ketik menggunakan aplikasi pembelajaran, lalu kamu tambahkan lagi penjelasan kamu ya. Ini tambahkan. Tambahkan. Nah, kemudian kalau jadi nanti di sini ya, di sini nih apa tadi judulnya? Menggunakan smartphone untuk belajar. Di sini kamu ketik menggunakan smartphone untuk belajar. Lalu di sini di bawahnya kamu tulis 1, menonton video pembelajaran YouTube. Di sini nih. Lalu titik 2, kamu kasih keterangan. Nah, nanti kalau nomor 1 udah selesai beserta keterangannya, kamu tambahkan nomor 2. Nomor 2 adalah menggunakan aplikasi pembelajaran. Nah, sini kamu tulis 2, terus menggunakan aplikasi pembelajaran kamu jelaskan ya. Kalau yang menonton video pembelajaran di YouTube itu misalnya kamu suka menonton channel tentang pengetahuan ya. Seperti misalnya tentang antariksa ya, tentang penyelamatan lingkungan, tentang kehidupan di laut seperti National Geographic gitu. Channel-channel pengetahuan Indonesia juga banyak sekarang ya. Terus seperti nasi angkasa. Nah, kamu terangkan di situ. Nah, terus yang kedua adalah menggunakan aplikasi pembelajaran. Misalnya kamu menggunakan smartphone untuk mengerjakan tugas di Google Classroom atau menggunakan aplikasi Google Slide ya untuk membuat presentasi atau menggunakan aplikasi Ruang Guru yang kemarin ada ada Zoom meeting ya, ada Google Meet-nya atau Zoom meeting-nya. Nah, kamu terangkan di sini ya aplikasinya. Nah, terus kalau sudah lanjut membuat slide berikutnya. Nah, untuk slide berikutnya kamu pilih yang layout atau tata letaknya section title and description ya. Section title and description. Nah, kemudian di bawahnya ketik di judul ya, membantu orang tua. Lalu di bawahnya ketik membersihkan rumah dan menjaga adik. Kamu boleh tambahkan ya. Kalau ada lagi misalnya menyiram pohon atau tanaman di taman gitu ya. Atau yang lain lagi boleh ya, membantu orang tua apa yang kamu lakukan gitu dalam konteks supaya nggak gabut di rumah ya. Nah, penjelasannya itu kamu buat di kanan. Di sini poin-poinnya di kanan. Sectionnya yang title and description. Nah, ini yang ini nih ya. Nah, ini yang bawah. Double tap title and. Ini namanya kalau yang biasa kan section header. Nah, kalau yang ini namanya itu tadi. Ya. Section title and description. Udah itu ya sampai segitu. Nah, itu slide ke-4 ya. Kelihatan dari slide thumbnail. Nah, slide yang terakhir itu ucapan terima kasih. Seperti ini ya. Terima kasih seperti biasa. Lalu kamu tambahkan foto. Nah, bagaimana cara menyisipkan foto? Itu nanti Bapak jelaskan di pertemuan berikutnya, tapi Bapak harap kamu sudah bisa sendiri ya. Nanti kalau di tugas yang kamu kumpulkan sudah sesuai, ada foto, berarti kamu sebenarnya udah bisa gitu. Ya, nanti Bapak tanyakan di Google di Zoom meeting berikutnya. Atau mungkin nanti saya suruh demo ya bagaimana menyisipkan foto.
Jadi usahakan kamu sendiri yang mengerjakan, ya. Supaya pada saat nanti Bapak minta kamu demonstrasikan, kamu bisa melakukannya. Itu. Kita yakin kamu bisa karena sebenarnya eksplorasi smartphone itu buat kalian jauh lebih mudah daripada kami, ya, guru-guru yang baru kena handphone setelah lulus SMA rata-rata. Kamu dari SD sudah pegang, ya. Jadi kalian itu generasi digital yang sesungguhnya, ya. Jadi pas lahir aja udah masuk sosial media, ya, fotonya udah muncul di Instagram, ya, di Facebook, Twitter, seperti itu. Itu hal yang tidak kami alami, ya. Jadi harap tugasnya dikerjakan, dikumpulkan di Google Classroom. Jadi itu saja, sampai bertemu di pertemuan yang berikutnya. Bapak harap kalian tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan 3M, ya. Tetap memakai masker, kalau keluar tetap menjaga jarak, ya, dan mencuci tangan setiap terutama mau makan ataupun sesering mungkin, ya, dengan bersih, ya, dengan bersih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.